Aduh, ini katanya di mana-mana ekonomi sepi, ya kan? Kok dodolan sepeda, barang sepeda yang kamu harus medal dulu puluhan juta juga masih bisa laku. Jadi sebenarnya ya mungkin ekonomi tidak sejelek yang kita bayangkan. Wah teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Jadi pada hari ini ada dua hal yang mengagetkan saya. Kagetnya luar biasa. Yang kaget yang pertama adalah saya menerima broadcastan. Jadi kan di WhatsApp itu kan banyak orang yang broadcast. Jadi salah satu sisi positif dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mendadak kontak WhatsApp saya banyak sekali teman-teman yang menjadi entrepreneur baru, menjadi seorang pengusaha baru. Jadi tiba-tiba usaha dagangan ini, dagangan itu segala macam. Jadi mungkin karena kepepet ya, mungkin gaji kepotong sekian persen sama perusahaan tempat mereka bekerja. Tidak sedikit juga ada yang kehilangan pekerjaannya, akhirnya memaksa mereka. Itu kan manusia kan harus kepepet dulu. Ketika dia kepepet, akhirnya kreasinya ini jalan. Oh ya udah, aku harus usaha, harus dagangan ini, dagangan itu. Nah, singkat cerita, pada hari ini ada sesuatu yang sangat menarik, yaitu saya menerima WhatsApp, yaitu di mana ada broadcast yang jualan sepeda mereknya Brompton. Ya ampun guys, yang namanya sepeda kalau di otakku itu ya paling ya kalau 2 juta itu sudah mahal gitu lah. 2 juta, 2,5 juta itu bagiku ya sudah untuk sekedar dapat sepeda ya. Kalau kita bicara alat transportasi ya, sepeda motor bekas itu kan mungkin 4 juta, 5 juta sudah bisa dapat gitu. Mungkin tahun yang produksi 2016, 2015. Sepeda motor manual biasa gitu, kamu sudah tinggal isi bensin, nggak perlu medal. Cuman hari ini itu kagetnya luar biasa karena WhatsApp-nya yang menawarkan sepeda Brompton itu, sepeda lipat itu, harganya gak main-main guys. Ini kalian lihat harganya, 45 juta, 50 juta. Itu pun barangnya PO guys. Jadi maksudnya tuh awal Oktober baru sampai Surabaya. Tak tanya lu, bro, ada tak yang mau beli harga segitu? Lu iki waiting list bro, kan waiting list, jadi nunggu sampai Oktober barangnya baru datang katanya. Astaga, orang sampai berani DP dulu, ada yang bayar lunas dulu di depan segala macam hanya untuk mendapatkan sepedanya. Jadi itu membuat saya berpikir, aduh ini katanya di mana-mana ekonomi sepi, ya kan? Kok dodolan sepeda, barang sepeda yang kamu harus medal dulu puluhan juta juga masih bisa laku. Jadi sebenarnya ya mungkin ekonomi tidak sejelek yang kita bayangkan. Here comes the money, 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 money. Lalu kekagetan yang kedua adalah saya hari ini main ke rumahnya teman saya William. Saya melihat dia karena dia ngomong sama saya, bro, aku baru beli sesuatu yang asik. Ayo kamu main ke rumahku lihat gitu ya. Aku datanglah ke rumahnya dia. Tapi ya karena sekarang musimnya masih musim pandemi, jadi saya tidak masuk ke dalam rumahnya. Jadi saya bilang cuman aku tunggu di depan. Aku semprotin alkohol semua, terus aku tunggu di depan. Apa yang mau kamu tunjukin aku, tolong bawa ke depan. Akhirnya dia bawa ke depan, ternyata dia beli ikan cupang guys. Ya ini juga sama, tidak beda jauh sama Brompton yang tadi. Cupang ya, kalau ikan cupang dari saya SMP, SMA dari dulu memang seneng miara ikan cupang. Cuman akhir-akhir ini belum, sudah setahun 2 tahun mungkin sudah tidak pernah piara lagi. Dan entah mengapa akhir-akhir ini lihat di Instagram tuh banyak cupangnya bagus-bagus, cantik-cantik ya, atau mempesona. Cuman ekspektasi harga yang ada di otaknya saya, kalau zaman dulu beli cupang itu kita bicara 10-20 ribu tuh sudah kece badai gitu, sudah wapi biasanya. Ya mungkin kalau zaman sekarang mungkin setelah ada inflasi segala macam, ekspektasiku ya mungkin ya 30-40. Beberapa kali pameran di PTC ada pameran kayak reptil segala macam, tapi ceritanya sebelum pandemi ya, waktu itu ada pameran reptil di PTC itu saya sering lihat kadang-kadang ada orang jual cupang ya harganya 35 sampai 50. Mungkin kalau spesial banget ada 70 sampai 100 itu sudah mahal pol. Dan temenku si William ini, dia tadi bilang sama saya dia belinya harganya 1 juta. Tak tanya 1 juta bro, iya. Beli wak cupang, iya. Nih kalian lihat nih modelnya kayak gini. Ya elah, model-model kayak begitu. Maksudnya ya memang unik lah, warnanya ada putihnya, ada birunya segala macam. Tapi nek 1 juta itu lah yuk.
Katanya ekonomi sepi. Ya itulah. Jadi ini sesuatu yang luar biasa ya. Yang luar biasa adalah sebenarnya di balik apapun sebuah kejadian yang kita bicara ini, pandemi ini kita mengklasifikasikan sebagai apa? Musibah. Ya saya lebih senang kalau ini bilangnya ini musibah ya. Jadi di setiap musibah tuh pasti memunculkan yang namanya sebuah peluang usaha baru. Yang dulunya mungkin bagi sebagian orang jualan sepeda dengan harga segitu mungkin laku, tapi ya tidak segampang sekarang jualnya. Saat ini peminatnya tiba-tiba mendadak banyak, mungkin karena orang kebanyakan lockdown, kebanyakan ada masa-masa berbulan-bulan di rumah. Akhirnya mereka mencari sebuah wisata yang bagi mereka sekalian bisa meningkatkan imun tubuh, sekaligus bisa jalan-jalan sama teman-teman. Ya akhirnya mereka bersepeda. Memang ada faktor gengsi, ada faktor pride segala macam. Akhirnya keluarlah sepeda-sepeda yang branded seperti itu. Nah begitu pula ikan cupang. Kalau saya lihatnya juga mungkin orang tua itu pening ya kalau lihat anaknya 24 jam di rumah main game, terus main handphone, terus akhirnya orang tuanya mikir, oh ya udahlah daripada kamu main handphone terus ini tak beliin cupang, kamu piaralah. Dipiara cupang supaya ada kegiatan di rumah yang positif lah ya. Kamu sekalian belajar bagaimana caranya merawat makhluk hidup, sekalian juga mengurangi minusnya mata supaya kamu udah setiap saat lihat handphone. Jadi ternyata dengan adanya pandemi ini unik-unik, peluang-peluang baru yang terjadi itu sangat-sangat uniknya. Cuman jadi saya juga kepengen beli cupang. Jadi tapi belum punya, saat ini belum punya. Cuman tadi kalau lihat harganya 1 juta ya buat aku ya kemahalan ya. Cuma beli cupang aja kok sampai jutaan. Nah tadi besok kalau ada waktu kepengen pergi ke pasar ikan, coba lihat dia di sana lah 30-40 ribu gitu kan masih oke, masih masuk akal. Ya seperti itulah. Jadi sebenarnya kalau kita bisa melihat baik-baik, kita melihat dengan lebih jeli lagi, sebenarnya banyak peluang-peluang usaha baru. Dan tadi ketika saya ngobrol sama teman saya, tanya-tanya yang mengenai tempatnya dia beli cupang segala macam, dia belinya dari Jawa Barat. Tak tanyain, yang tempat kamu beli itu orangnya gimana? Wah sukses bro katanya. Jadi berkat jualan cupang ini tempatnya dia Kula itu ya, tempatnya teman saya Kula itu katanya bisa sampai beli rumah segala macam. Nah bilang dari jualan iwak cupang beli rumah, iya. Makanya luar biasa buat teman-teman semua yang mungkin mengalami hal-hal di mana mungkin usaha yang dilakukan masih agak terpukul dengan adanya COVID ini, agak berkurang omsetnya ketika adanya COVID ini. Sebenarnya kita tinggal melihat lebih jeli lagi. Kita membuka mata, membuka telinga, lebih jeli lagi, lebih jeli melihat media sosial segala macam. Kita lihat apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Kita lihat sebenarnya apa yang market itu butuhkan dan sebetulnya masih ada peluang di berbagai macam aspek pekerjaan. Oke. Dan tidak lupa seperti biasa saya memberikan peluang untuk teman-teman semuanya. Bagi kalian yang kepingin memulai sebuah usaha yang tanpa modal, tanpa resiko, saya membuka peluang usaha untuk menjadi reseller kopi. Jadi bisa jual kopi hitam yang ini tanpa gula, yang ini sudah include sama gula. Kopinya bentuknya kopi celup, jadi sangat-sangat praktis. Jadi kemasannya seperti ini, di dalamnya iya, jadi kemasannya seperti ini kayak teh celup tapi gemuk gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini, gampang sekali, tinggal dituang air panas saja udah selesai. Lalu ada juga yang kopi hijau. Kopi hijau ini bisa membantu kita untuk melancarkan pencernaan dan mengurangi nafsu makan. Jadi buat teman-teman yang kepengen mempertahankan berat badannya, jadi kalau saya kan doyannya makannya luar biasa. Sejak saya rutin mengkonsumsi kopi hijau ini, jadi nggak ngerem makan lagi gitu loh. Jadi makan nyemil-nyemilnya boleh ada sepuasnya. Dulu ketika belum minum kopi hijau ini kayak di kulkas saya itu nggak ada cemilan gitu loh. Jadi kayak berusaha nahan daripada buka kulkas lihat banyak cemilan segala macam harus nahan kan menderita ya. Mending nggak usah nyetok cemilan. Tapi setelah ada ini kulkas saya sekarang isinya mempesona. Oke kalau begitu teman-teman semuanya, sekian video saya pada hari ini. Saya doakan teman-teman semuanya kalian bisa menemukan peluang-peluang usaha baru yang memberikan sumber-sumber income yang baru supaya kita bisa sama-sama mempersiapkan hari esok yang penuh kebahagiaan. Oke kalau begitu sekian dari saya dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye.